Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melanjutkan video tutorial Google Classroom yang sebelumnya, yaitu membuat dan mendistribusikan materi pembelajaran. Baiklah, langsung saja kita ke tutorialnya. Silahkan teman-teman buka web browser yang berada di laptop dan komputer teman-teman. Di sini saya menggunakan web browser Chrome. Setelah aplikasinya terbuka seperti ini, silahkan teman-teman arahkan kursornya ke sudut kanan seperti ini, dan silahkan teman-teman klik titik-titik yang banyak seperti ini, dan silahkan teman-teman scroll ke bawah dan pilih Classroom. Selanjutnya, setelah Classroom terbuka seperti ini, silahkan teman-teman masuk ke kelas yang ingin teman-teman tambahkan materinya. Misalkan di sini saya contohkan, saya ingin menambahkan materi di kelas 10 IPA 2. Maka saya pilih kelas 10 IPA 2. Selanjutnya, setelah kelas terbuka, silahkan teman-teman klik tugas kelas, atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu coursework. Selanjutnya, langkah pertama yang perlu teman-teman lakukan sebelum mendistribusikan materi pembelajaran ke kelas ini, alangkah bagusnya teman-teman membuat topik terlebih dahulu. Topik di sini fungsinya adalah untuk membedakan atau istilahnya folder. Di sini untuk membedakan yang mana khusus untuk materi, yang mana khusus untuk absen, dan yang mana khusus untuk tugas-tugas nantinya. Nah, di sini saya akan contohkan langkah pertama ketika teman-teman ingin membuat topik. Silahkan teman-teman klik buat yang ada di sini. Selanjutnya silahkan teman-teman pilih topik. Topik pertama yang ingin saya buat adalah absen. Jadi ketika saya membuat absen, semua absen pertemuan 1 sampai pertemuan terakhir itu akan masuk di topik absen. Setelah teman-teman ketik seperti ini namanya, silahkan teman-teman klik tambahkan. Maka topik absen akan otomatis tertambah seperti ini. Selanjutnya saya akan membuat topik kedua, yaitu topik khusus untuk materi. Caranya sama. Saya klik tambahkan. Dan yang selanjutnya atau yang terakhir, topik yang ingin saya buat adalah topik untuk tugas, dimana topik ini khusus untuk tugas-tugas yang ingin saya distribusikan kepada siswa. Klik tambahkan. Setelah sudah jadi topik seperti ini, langkah selanjutnya yang perlu teman-teman lakukan adalah membuat absen dan menambahkan materi pembelajaran di kelas ini agar siswa bisa mengaksesnya. Yang pertama adalah membuat absen. Langkah-langkahnya adalah silahkan teman-teman tetap pilih tugas kelas atau coursework, dan silahkan teman-teman klik buat. Selanjutnya silahkan teman-teman pilih pertanyaan, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah question. Selanjutnya silahkan teman-teman sisipkan judul di sini, yaitu contoh misalkan absen pertemuan 1 KD 3.1. Untuk petunjuknya
Ini tergantung dari teman-teman apa yang ingin teman-teman isikan di sini. Di sini saya contohkan seperti ini. Contoh seperti ini, isilah absen berikut sebelum membaca materi ajar hari ini. Selanjutnya, silahkan teman-teman arahkan kursor ke arah sini. Jawaban singkat ini teman-teman ganti menjadi pilihan ganda. Ketika muncul seperti ini, opsi 1 ini silahkan teman-teman ganti menjadi hadir. Di sini fungsinya ketika absen ini dibuka oleh siswa tinggal mengklik saja. Selanjutnya ketika teman-teman ingin menambahkan, silahkan klik tambahkan opsi. Misalkan teman-teman ingin menambahkan sakit, izin, atau alfa. Tapi kebetulan di sini saya tidak ingin menambahkan sakit, tidak ingin menambahkan izin maupun alfa. Saya hanya ingin si siswa itu mengklik hadir saja jika memang mereka sudah mengakses absen ini. Selanjutnya silahkan teman-teman mengarahkan kursor ke arah sini dan mengatur bagian ini. Misalkan di bagian poin, angka 100 ini teman-teman rubah menjadi tidak dinilai atau ungrade. Selanjutnya untuk tenggat waktunya, misalkan saya itu masuk mengajar di tanggal 11 atau di tanggal 12. Saya masuk mengajar di kelas 10 IPA 2 itu, misalkan saya masuk mengajar di tanggal 12 Juli 2020. Untuk waktunya saya berikan batas waktu mereka bisa mengakses daftar hadir ini atau absen ini sampai jam 12.00. Setelah diatur seperti ini, silahkan teman-teman klik di sembarang tempat. Selanjutnya untuk topik, silahkan teman-teman pilih absen karena ini adalah absen. Selanjutnya untuk yang di bagian centang ini, boleh teman-teman hilangkan centangnya, boleh juga tetap dicentang. Tapi untuk saya hilangkan centangnya saja. Selanjutnya silahkan teman-teman klik tanyakan untuk mengupload absen ini. Tetapi ketika teman-teman misalkan mengajar itu di tanggal 12 dan teman-teman buat absen ini di tanggal 11, bisa teman-teman atur kapan waktu muncul absen ini dengan cara mengklik bagian ini, baru pilih jadwalkan. Misalkan saya jadwalkan di tanggal 12 karena saya mengajar di tanggal 12 dan bisa diakses. Misalkan teman-teman itu masuk di jam 7.15 seperti ini dan diklik jadwalkan, maka otomatis absen yang ini akan terupload dan tersimpan di topik absen seperti ini. Selanjutnya yaitu mendistribusikan materi atau bahan ajar kepada siswa. Caranya sama, silahkan teman-teman pilih tugas kelas atau dalam bahasa Inggrisnya itu coursework. Selanjutnya silahkan teman-teman klik buat dan silahkan teman-teman pilih materi. Di sini untuk judul, misalkan judul materinya adalah materi naratif KD 3.1 dan seterusnya. Misalkan seperti ini contohnya. Untuk deskripsinya, misalkan teman-teman bisa cantumkan seperti ini. Silahkan dibuka dan dibaca materi hari ini. Selanjutnya silahkan teman-teman klik tambahkan. Misalkan
materi yang teman-teman ingin upload itu berbentuk file, maka silahkan teman-teman pilih file. Dan selanjutnya ketika muncul jendela seperti ini, silahkan teman-teman klik pilih file dari perangkat Anda. Misalkan saya akan memberikan contoh mengupload sebuah file materi. Misalkan materinya saya berbentuk PowerPoint. Misalkan yang ini saya open. Selanjutnya silahkan teman-teman klik upload untuk mengupload file ini. Dan silahkan tunggu proses uploadnya sampai selesai. Selanjutnya, silahkan teman-teman arahkan kursor teman-teman ke arah sini. Untuk kelas tetap 10 IPA 2, ini semua siswa bisa mengaksesnya. Untuk topik, silahkan teman-teman pilih topik materi. Karena ini khusus untuk materi. Setelah selesai seperti ini, silahkan teman-teman klik posting. Sama seperti tadi, misalkan teman-teman masuk itu di tanggal 12 dan teman-teman buat materi ini di tanggal 11. Bisa teman-teman jadwalkan sesuai dengan jadwal masuk teman-teman di kelas ini. Saya contohkan seperti ini. Misalkan saya buat di tanggal 11 dan saya masuk di tanggal 12 pada saat jam 7.15, maka saya klik jadwalkan saja. Maka otomatis materi ini akan terupload. Selanjutnya, teman-teman ingin membuat sebuah materi, tetapi materi itu ada video yang harus dinonton melalui link YouTube. Caranya sama, silahkan teman-teman klik tugas kelas, klik buat, dan pilih materi. Silahkan misalkan judulnya sama seperti tadi, materi naratif KD 3.1. Deskripsinya misalkan silahkan buka video berikut. Nah, sekarang kita tinggal menambahkan link video dari YouTube. Caranya silahkan teman-teman klik tambahkan dan silahkan teman-teman pilih YouTube. Dan silahkan teman-teman ketikkan materi yang ingin teman-teman tayangkan di kelas ini. Misalkan materi tentang naratif. Silahkan teman-teman klik telusuri. Maka akan muncul beberapa bahan ajar materi tentang naratif dari YouTube seperti ini. Silahkan teman-teman pilih. Misalkan saya pilih yang pertama saja. Selanjutnya silahkan teman-teman klik tambahkan. Maka video dari YouTube tersebut sudah ditambahkan di sini. Cara selanjutnya sama seperti yang tadi, ini khusus untuk kelas 10 IPA 2 dan semua siswa bisa mengaksesnya. Topiknya tetap kita pilih topik materi. Misalkan di sini teman-teman ingin tambahkan lagi materi melalui link. Di sini teman-teman tinggal pilih link. Misalkan teman-teman punya blogspot, silahkan teman-teman ketikkan linknya di sini. Seperti itu. Tapi di sini saya tidak mencontohkannya. Selanjutnya ketika sudah selesai terupload seperti ini, silahkan teman-teman lakukan penjadwalan seperti tadi.
Misalkan saya buat materinya di tanggal 11 dan saya masuk di tanggal 12. Maka bisa dijadwalkan seperti ini. Pada jam 7.15 dan klik jadwalkan. Oke, baiklah, itulah tadi cara menambahkan materi atau membuat materi serta mendistribusikan materi. Semoga video kali ini bermanfaat. Kita ketemu lagi di video tutorial Google Classroom yang ketiga, yaitu bagaimana cara mendistribusikan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.